Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke soal kita yang pertama, yang merupakan seperti biasa ya, soal yang udah dijadikan soal latihan di video kakak sebelumnya ya, yang PPU bersama kakak Hafiz juga di video sebelumnya itu ada soal latihan. Nah, soal latihan itu kita akan bahas sekarang. Oke, kalimat tidak efektif dalam teks tersebut adalah kalimat, coba kita baca optionnya, dimulai dari kalimat 1. Tantangan terhadap penerapan prinsip-prinsip demokrasi akan semakin terjal ke depan. Tidak ada masalah ya. Karena tidak ada masalah ya udah kita silang aja jawabannya, ngek. Nah, gitu ya. Yang dua, banyak agenda politik dan pemerintahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah di tengah keterbatasan yang ada, juga tidak ada masalah ya. Yang C, nah ini nih jelas banget ya, kata yang ya, kata yang ini seyogyanya dia tidak diletakkan di awal kalimat ya. Kata partikel hubung seperti yang ini tidak diletakkan di awal kalimat, kecuali kalau kamu mau membentuk suatu kalimat yang diawali oleh anak kalimat. Tapi kalau kamu perhatikan di sini tidak ada anak kalimat ya, tidak ada tanda koma yang mengisyaratkan keberadaan anak kalimat di awal kalimat, sehingga kata yang di sini seharusnya tidak boleh ada di depan kalimat gitu ya, karena fungsi kata yang itu sendiri sebenarnya untuk memberikan keterangan. Keterangan itu harus didahului oleh kata sebelumnya. Kalau dia diletakkan di awal, berarti siapa yang diterangkan oleh kata yang itu? Nah, berarti yang tidak efektif itu adalah yang kalimat ketiga, karena keberadaan kata yang di awal kalimat yang bukan merupakan anak kalimat. Oke? Soal berikutnya, padanan yang tepat untuk kata berkhidmat dalam kalimat 5 teks di atas. Mana coba kata berkhidmat itu ada di sini. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi demokrasi Indonesia untuk tetap berkhidmat pada prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat dalam praktik politik dan pemerintahan. Berkhidmat pada apa? Berkhidmat pada prinsip. Kalau kamu bingung artinya apa, jarang mendengarkan, ya kamu lihat aja konteks penggunaan kalimatnya. Kalau misalkan mengabdi, bisa nggak kira-kira tetap mengabdi pada prinsip sebesar-besarnya? Oke, bisa. Dan memang khidmat itu sendiri artinya adalah mengabdi ya. Salah satu artinya itu adalah mengabdi. Maka dengan demikian jawaban yang tepat tentu saja yang A ya. Mungkin kamu akan terjebak di, mungkin akan, kalau kita bilang bersumpah ya sah-sah aja gitu kan, untuk tetap bersumpah pada prinsip, tapi kan agak kurang kontekstual kalau bersumpah ya. Atau kalau kita pakai berpegangan, untuk tetap berpegangan pada prinsip. Nah, ini mungkin nih kamu akan menjawab antara berpegangan atau berlandaskan. Tapi kalau kamu tahu arti dari khidmat itu sebenarnya, itu kurang tepat untuk berpegangan ataupun berlandaskan, karena arti khidmat itu sendiri adalah suatu bentuk pengabdian ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Soal berikutnya, kesalahan yang terdapat dalam kalimat 5 teks di atas. Oh, ternyata kalimat 5 ini salah, teman-teman. Salahnya di mana? Coba kamu pikir-pikir dulu di sini ya. Apa kira-kira kesalahan yang terdapat di kalimat 5 yang seolah-olah kalimat ini tidak ada salahnya? Nah, ini menarik ya. Padahal kalimat 5 ini dia ada salahnya ya. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi demokrasi Indonesia untuk tetap berkhidmat pada prinsip sebesar-besarnya. Prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Nah, itu dia. Di bagian sini tuh kira-kira yang agak janggal kalau kita baca berulang-ulang kali gitu ya. Prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Nah, dalam praktik politik. Kesalahannya mana? Apakah dia penggunaan subjeknya ganda? Enggak. Subjeknya aman di sini ya. Hal ini merupakan, berarti subjeknya adalah ya hal ini ya. Penggunaan subjek ganda tidak ada.
ya, ketiadaan unsur subjek, ya subjek ganda maksudnya ada double subjek tapi di sini subjeknya tunggal sepertinya ya, yakni ya si hal ini itu ya. Hal ini tuh dia merujuk pada kalimat sebelumnya gitu ya. Oke, subjek ganda tidak, ketiadaan unsur subjek tidak, ketiadaan unsur predikat juga tidak karena ada ini predikatnya merupakan ya. Berarti ketiadaan unsur predikat juga tidak. Kekurangan partikel penghubung. Oke, ini kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Coba kamu baca lagi di garis yang ya, di bagian kalimat yang tadi kakak bilang salah ya. Pada prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat itu tuh kepanjangan ya. Jadi harusnya ada suatu partikel yang dia hilang di situ. Kalau kita baca nih baik-baik nih, tetap berkhidmat pada prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Ada yang kurang kan? Mungkin dia bisa menjadi benar kalau kita ubah seperti ini. Coba kita baca dari awal nih. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi demokrasi Indonesia untuk tetap berkhidmat pada apa? Pada prinsip sebesar-besarnya. Oke, mungkin di sini lebih baik lagi kalau kamu tambahkan kata yang gitu ya. Prinsip yang besar, yang sebesar-besarnya ya, atau prinsip kebaikan, atau gini, lebih bagus lagi kalau kamu balik kalimatnya dan kemudian kasih kata yang ya. Prinsip kebaikan yang atau prinsip kebaikan masyarakat yang sebesar-besarnya dalam praktik politik dan pemerintahan. Karena kalau begini aja dia janggal ya. Terlalu banyak kalimat-kalimat yang tidak diketahui hubungannya gitu ya. Sebesar-besarnya kebaikan masyarakat. Nah, harusnya mungkin dia menjadi benar kalau dia diubah urutannya plus ditambahkan ada partikel penghubung yang hilang tadi ya. Pada prinsip kebaikan masyarakat yang sebesar-besarnya dalam praktik politik dan pemerintahan, maka kesalahan terbesarnya itu adalah kekurangan partikel penghubung ya. Dalam hal ini berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, penggunaan kata yang membuat kalimat menjadi tidak logis tidak ada di sini ya. Semua kalimatnya logis tapi membingungkan, tidak efektif karena apa ya? Karena tadi ada yang kurang, ada partikel yang harusnya ada di sana tapi tidak ada ya. Dan susunan juga agak aneh ya. Tapi karena tidak ada dia membahas mengenai susunan, ya mungkin berarti yang paling perlu kita koreksi adalah penambahan partikel penghubung tadi yang bisa kita tambahkan salah satunya menggunakan partikel yang. Oke? Soal berikutnya, kesalahan kata yang terdapat dalam kalimat satu teks di atas. Kesalahan kata. Oke. Problematika demokrasi yang dihadapi dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan semakin masif dan melonjak. Oke, ini yang kurang tepat itu ya. Semakin masif. Oke, diproyeksikan akan semakin masif dan melonjak. Nah, yang kurang tepat itu adalah melonjak ya. Kan di sini kan akan semakin apa? Diproyeksikan akan semakin apa? Akan semakin masif. Oh, ternyata di sini katanya masif yang pertama nih ya. Karena dia dihubungkan oleh kata dan di sini ya. Maka seyogyanya kata setelahnya itu juga harus memiliki kelas kata yang sama dengan kata masif karena kata dan itu dia menunjukkan hubungan kesetaraan ya. Karena masif ini kelas katanya adalah adjektiva, maka kalau setelah kata dan kamu menggunakan kata yang bukan adjektiva kurang tepat ya, kurang tepat. Berarti yang kurang tepat itu adalah kata melonjaknya. Harusnya kamu ikuti dengan kata yang adjektiva juga. Misalkan nih semakin masif dan tajam. Gitu ya, semakin masif dan tajam, diproyeksikan akan semakin masif dan tajam. Oke, jadi itu memiliki hubungan kesetaraan karena dia dihubungkan oleh kata dan, gitu ya. Kenapa enggak yang masif aja Kak? Yang dibilang salah, kenapa harus yang melonjak? Ya, kita ambil aja lah ininya apa namanya kata pertamanya gitu ya. Harusnya di sini jangan masif dan melonjak sih, opsinya agak bingung gitu ya. Agak bingung kalau misalkan opsinya adalah masif dan melonjak ya. Kita asumsikan aja di sini masif itu udah tepat gitu ya. Diproyeksikan akan semakin masif. Nah, yang harus kita sesuaikan itu adalah kata setelahnya ya. Jadi yang melonjaknya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E gitu ya. Untuk latihan kalian di rumah, silakan mengerjakan soal di atas dan kemudian seperti biasa, tuliskan dan diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan prediksi SNBT berikutnya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.